istirahat, mungkin tidur, maka Allah akan mencukupinya hingga besok, insyaallah. Rezeki akan tidak tahu dari mana akan Allah berikan, insyaallah. Tercukupilah insyaallah. Bismillah. Bagus dong kalau mimpi dikubur. Masih mimpi dikubur, masih dalam mimpi. Kalau ana waktu itu mengalami proses kematian yang luar biasa, sakitnya bukan main. Proses di sakratul maut. Kalau masih mimpi, Allah masih memberikan signal saja. Kalau ana waktu mengalami proses 2020, seperti Allah tampakkan secara nyata bahwa inilah yang akan antum hadapi ketika antum nanti meninggal. Mungkin seperti itu kali ya, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah udah lama belajar, tidak semangat lagi posting. Maksudnya apa? Nggak usah takut. Kenapa harus bingung dan takut dihisab? Kita lahir di dunia ini sendiri, akhi. Begitupun juga pulang sendiri, tidak bawa siapapun. Antum mau bergerombol-gerombol dengan siapapun golongan antum, mau berkelompok-kelompok sama siapa, tetap nanti meninggalnya dikubur sendiri kok. Nggak dikubur rame-rame satu tempat. Jadi nanti yang dikoreksi adalah ibadah kita sama Allah Azza wa Jalla saja ya. Mungkin itu aja ya. Khalas. Menjadilah Islam yang baik, rahmatul lil alamin. Itu lebih mungkin, insyaallah Allah ridho, insyaallah. Saya menyaksikan suami rahimahullah sakratul sama seperti yang akhi alami. Masya Allah. Subhanallah. Bagaimana tuh? Pasti tahu sekali ceritanya bagaimana. Doa segera lunas hutang, Bang. Ada zikirnya. Aduh, lupa lagi anda. Perbanyak istighfar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kembalikan lagi memang ke Allah ya. Cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong dan pelindung bagi kita. Hasbi Allah untuk kita pribadi ya. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan serahkan kembali lagi kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anda tetap dipandang buruk sama teman-teman karena sifat ana yang dulu. Itu kan dulu. Bagaimana antum jadi ana? Ana bertato, orang melihat ana juga masih sebelah mata. Tidak usah dihiraukan, akhi. Karena orang melihat kita hanya dari hanya dari matanya saja. Dari kasat matanya saja melihat dan mengucapkan kalimat buruk yang sebenarnya itu akan kembali kepada dia. Allahumma barik. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya naam, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Astaghfirullah. Naam. Masya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim itu maha suci Allah dan segala pujiannya, kalau nggak salah artinya ya. Berbanyak mengucapkan istighfar itu memang bagus. 100 kali insya Allah dihapus segala keburukan kita, insya Allah. Jadi siapa yang suka mengamalkan subhanallah bihamdi subhanallah azim, insya Allah setahu ana ya, bisa membuka rezeki, mengampuni segala keburukan, dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Dan kita insya Allah mendapatkan 1000 kebaikan dan memperberat timbangan amal kita di hari perhitungan nanti, insya Allah. Dan Allah akan membukakan rezeki yang mungkin tidak disangka-sangka dari manapun ya. Allahu a'lam. Subhanallah bihamdi, subhanallah
wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami. Allah adalah sebaik-baik pemberi perlindungan. Ali Imran 173. Naam. Sallu ala Nabi, Masya Allah. Caranya istiqomah gimana? Caranya pertama, perbanyak mengingat kematian. Dunia sementara, akhirat menanti. Insya Allah kalau antum sudah berpikir untuk menanamkan bahwa hidup ini sementara, pasti tidak akan mungkin lalai dalam ibadah pertama. Yang kedua, antum punya komunitas saja, circle komunitas yang bisa menjadi perisai buat keimanan kita, insya Allah, ya. Mengingatkan kita kebaikan, mengingatkan kita untuk selalu tidak lalai dalam ibadah sholat. Insya Allah akan diberikan kemudahan dan terjaga, insya Allah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, afwan. Kematian tidak perlu ditakuti, karena yang pasti dalam hidup ini bukan apa-apa kecuali kematian. Antum mengejar apapun di dunia ini, ya, contoh saja, ini sebagai reminder saja, ya, bukan untuk menakut-nakuti, reminder saja. Sehebat apapun kita, sekuat apapun tenaga kita, sepintar apapun cara kita, ujungnya adalah yang pasti di depan kita adalah mati. Di depan kita adalah tanah kubur kita sendiri yang kita lihat. Kalau yang sadar, ya, kalau yang paham. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ya, pokoknya lah. Ujungnya adalah di depan kita adalah kematian. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, baik berupa apapun yang kita punya, ya, mau kita berbangga dengan apa yang Allah berikan, tetap ujungnya mati dan tidak kita bawa itu semua. Mau antum diberikan tabungan berapa banyak, mau antum diberikan harta begitu melimpah, mau antum diberikan apapun yang orang tidak punya di dunia ini, tapi yang lebih pasti adalah kematian, yang pasti di depan mata, ya. Dan antum mati sendiri, tidak bawa teman, tidak bawa kerabat, tidak bawa sahabat, tidak bawa orang-orang terdekat, tidak bawa orang-orang yang antum sayang atau cintai, tapi yang antum bawa hanya amal soleh dan iman. Nah, kaum muslim, jangan apa maksudnya? Masya Allah, tabarakallah, ya, naam. Ada hidayah biasanya di situ. Dan doakan yang terbaik, siapapun dia, doakan yang terbaik. Semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah angkat penyakitnya, dan pasti ada hidayah di situ yang kita nggak tahu. Dan kita tidak boleh membicarakan yang buruk, siapapun dia. Doakan yang terbaik, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dia, ya. Dan pasti ada spiritual hidayah yang mungkin Allah berikan pada beliau. Jadi doakan saja, ya. Jangan kita bicarakan, oh karena dia begini, karena dia begini. Jangan. Hindari untuk sifat memulai kalimat untuk membicarakan orang, ya. Itu saran anak saja, karena membicarakan orang itu akan mudah membuka pintu kita untuk menggibahkan atau fitnah orang. Ini saran anak saja, ya. Jadi lebih baik kita memulai kalimat dari lisan kita, kalimat yang baik-baik saja. Insya Allah berikan jalan dan solusi buat kita.
Dan hindari berbangga diri, ya, saya lebih hebat, saya lebih kuat misalnya, saya lebih berkuasa, saya lebih kaya. Hindari itu. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena siapapun itu, bagi orang yang gampang mengucapkan kalimat itu, Allah bisa membalikan hanya hitungan detik saja. Ya. Lebih baik kita tawadu saja, merendahkan diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Kuasa Allah, semua hanya punya Allah. Itu saja lebih baik insya Allah. Doakan saja. Saran Anda doakan, tidak usah dibicarakan bagaimana kronologis ceritanya, kecelakaannya terjadi apa, penyebabnya apa, karena apa, nggak usah. Kira itu setiap orang akan ada ujiannya masing-masing, dan memang ada perjalanan hidayah nanti yang akan didapatkan. Dan tugas kita hanya mendoakan siapapun dia, orang baik, orang buruk, seperti apapun ceritanya, doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Sarana doakan. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan untuk Kendari, Masya Allah. Salam buat keluarga rekan-rekan semua di Kendari, Masya Allah. Sulawesi Tenggara di Kendari, Masya Allah. Naam. Doa dan memberikan semangat secara keimanan, ya. Berdoa dan memberikan semangat secara keimanan, Insya Allah. Karena doa yang terbaik buat siapapun orang yang kita doakan akan kembali kepada kita doa itu, Insya Allah. Selama tidak memberikan doa yang buruk, ya. Karena fatal mendoakan keburukan pada siapapun, maka akan kembali kepada yang mendoakan. Pasti. Apalagi yang didoakan mungkin saja dia adalah orang ahli ibadah misalnya, atau orang yang tidak pernah membicarakan keburukan orang, ya, atau memang orang yang memang bisa terzolimi misalnya. Jadi hati-hati mengucapkan doa kalimat buruk pada siapapun, ternyata di mata Allah dia mulia misalnya. Jadi lebih baik kita ucapkan kalimat-kalimat lisan yang baik saja, insya Allah. Boleh insya Allah. Nanti coba Anda cari materinya, insya Allah, manfaat siwak, ya, insya Allah. Bismillah. Dulu anak koleksi banyak siwak, sekarang tahu kemana. Lupa naruh. Antara lupa naruh sama itu dia, banyak yang dikasih-kasih. Masya Allah. Sehat selalu, Masya Allah. Masalah, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Semua kuasa Allah, segala puja-puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena biasa-biasa saja, kekurangan, kelemahan hanya milik Anda, kelebihan, kesempurnaan hanya milik Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga abang dan keluarga dalam kesehatan. Amin, Allahumma amin. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Bolong, nggak pakai anting, bolong. Udah bolong masih bertato tuh, masih bertato. Jadi banyak teman-teman yang sudah berusaha, yang hijrah tapi ingin menghilangkan tatonya, cuman memang tidak mudah menghilangkan tato yang memang sudah seperti anak, yang agak sedikit mungkin tintanya susah sekali ini, ya, yang pasti akan membekas dan merusak pigmen. Jadi yang penting sudah berniat saja, semoga Allah catat dan malaikat memberikan malaikat catat dan Allah bisa memberikan pengampunan, insyaallah. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat selalu, Bang. Amin.
Masukin apa namanya? Bolong. Masya Allah. Bang, doakan segera dipertemukan jodoh saya bang. Amin, didoakan, amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Amalan apa ya akhi untuk ini? Maaf bertanya dulu. Istikharah dulu aja, istikharah. Minta kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Udah ngopi akhi, sudah 2 kali ngopi. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Insya Allah. Kalau ana dikasih materi yang jangan berat-berat ya, karena ana bukan ustaz. Ana hanya hamba online menuntut ilmu agama. Jadi kalau misalnya teman-teman ada saran, boleh kasih komentar. Kira-kira materi apa? Kadang-kadang ana juga habis pikiran juga, bingung mau ngomong apa, materi apa besok, bingung. Makanya kadang-kadang ana bukannya tidak mau muncul live gitu, bingung materi apa lagi ya, karena hampir semua sudah ana sampaikan secara ringan ya. Kalau yang berat-berat materinya bukan ana biasanya. Bagaimana sikap kita kalau dituduh Wahabi? Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Wahabi. Wahabi, Wahabi. Wahabi. Antum Wahabi ya? Antum Wahabi. Bang, doakan suami saya supaya hijrah seperti abang. Masya Allah. Intinya begini ya, doakan itu memang paling baik, tapi yang membolak-balikan hati memang Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak usah dipaksa, doakan saja. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Allahumma ja'alna min ahli safati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Khalid Ramadan. Masya Allah. Naam, naam. Allahumma salli ala Muhammad. Muliakan ilmu dengan adab. Mungkin yang paham saja. Apakah salah atau tidak jika kita membuka berbahaya dong, jangan. Amin, Allahumma amin. Tetap istiqomah, walaupun berat istiqomah itu ya. Tidak ada yang mudah untuk mempertahankan keimanan dalam menuju perjalanan ke Allah ya, karena pasti akan banyak cobaan. Muliakan ilmu dengan adab, karena gini, adab itu akan berhubungan dengan akhlak. Orang yang berakhlak pasti punya adab ya, orang yang punya akhlak beradab pasti punya adab. Ketika dia beradab pasti dia punya etika. Jadi semua berkesinambungan ya. Jadi jangan pernah ngomong berakhlak tapi tidak beradab dan tidak beretika, itu susah. Karena 3 hal ini tidak akan mungkin lepas, tidak akan mungkin tidak bersatu. Bang, saya ingin istiqomah. Cara menemukan mentor atau teman yang soleh di perantauan gimana? Berdoa dulu, istikharah. Karena semua jawabannya adalah doa. Doa tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tergantung antum berniat doanya bagaimana. Insyaallah. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kagum sama anak, Masya Allah. Allahumma barik. La haula wa la quwwata illa billah. Bang, adab seperti apa yang melihatkan orang lain? Maksudnya gimana pertanyaannya? Berat, pagi-pagi berat. Jadi pasangan aja diutamakan agamanya, akhlaknya. Oh iya benar. Naam. Naam.
kita bernaung di bawah arsh dan di bawah panji Rasulullah kelak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, di bawah arsh. Surat Toha ayat 5 itu. Toha ayat 5 bisa dibaca. Jangan terlalu kagum, nggak boleh. Ya, karena hanya kepada Allah saja kita memuji, mengagumi, ya, hanya itu saja. Jadi jangan berbangga diri dengan pujian, berbangga diri dengan diharap, disanjung-sanjung. Perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah saja. La haula wala quwata illa billah. Allahumma barik, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mudahkan. Bismillah. Beberapa yang bertanya sama anak, abang kok bisa begini sekarang bang? Emang anak juga mikirnya bagaimana juga nggak tahu. Kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Cara bicara abang mirip Ustaz Khalid. Masya Allah, tabarakallah. Guru anak itu, masya Allah. Bang, saya boleh tanya nggak? Tapi saya minta maaf dulu kalau abang mungkin saya tanya bang. Berarti jangan ditanya. Karena antum mulai bertanya aja bolak-balik pertanyaan bingung. Boleh nggak bang kita iri sama istiqomah? Nggak boleh juga. Hasad juga nggak boleh. Hasad, ria atau apapun itu ya, ujub, berbangga diri, ya, janganlah. Saya merawat mama yang sakit 10 pikun. Dia selalu, anak kurang tahu atau gimana. Doakan saja untuk ibu ya. Anak juga doakanlah untuk ibu antum, semoga diberikan pulih segera, diangkat penyakitnya insyaallah. Kalau rahasia jangan di sini berarti. Ada kalimat yang buruk, lebih baik jangan disampaikan. Karena setiap komentar yang antum ketik akan Allah hisab nanti. Kalimat-kalimat apapun yang antum ketik di sini, ya, sama seperti antum mengucapkan kalimat apapun yang memang akan Allah catat nanti. Malaikat catat, bukan Allah ya, Allah, malaikat yang catat. Ya, nanti akan dipertanyakan lagi di sana, dihisab lagi nanti. Tanpa berpikir untuk ya karena kita tidak akan mungkin selamat dari ucapan lisan buruk orang, nggak mungkin. Sebaik-baiknya orang pasti akan ada yang menzolimi dia, sebaik-baiknya dia, seiman-imannya bagusnya dia, pasti ada yang nggak suka sama dia. Itu memang sudah mutlaknya begitu. Naam, insyaallah paham. Insyaallah paham. Sama anak mengucapkan antum ngetik Allahumma barik. Bismillah. Sudah ngopi yang kedua nih, alhamdulillah. Pagi udah 2 gelas kopi bang. Naam. Dari jam berapa tadi ngopi? Jam 3 kurang. Udah ngopi.
Nah, olahraga aja. Kalau nggak ada aktivitas olahraga atau mungkin kegiatan lain, insyaallah. Baik, karena sudah mau jam 7, jadi anak buka ya. Bismillah. Bimbing, Allah yang bimbing, bukan anak, masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Anak buka ya. Bagaimana cara menghindari pikiran-pikiran lain jika sedang sholat? Syaitan yang suka mengganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, anak buka ya. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala pujian kita sandarkan kepada Allah yang maha sempurna, serta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kerabatnya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Baik, insyaallah. Bismillah. Nah, bahas masalah pagi ini, materinya adalah adab dalam bermajelis ilmu, ya. Kayaknya udah sering sih anak menyampaikan ini, cuma sebagai reminder saja. Jadi buat teman-teman yang sedang hijrah, sedang mempertahankan keistiqomahan di dalam ibadah dengan menjaga imannya, maka sebenarnya wajib untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Karena banyak memiliki keutamaan di dalam menghadiri majelis ilmu, insyaallah. Pertama, mungkin bisa meningkatkan keimanan kita, ya, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, ya. Kemudian ada beberapa adab tatkala menghadiri majelis ilmu yang mungkin sebaiknya kita perhatikan. Yang pertama mungkin, ya, adab pertama, saling memberi salam tatkala masuk dan keluar majelis, ya. Ini dari sahabat Abu Hurairah, ya. Rasulullah bersabda, bunyinya begini, bismillah. Izan toha ahadukum illa majlisin fal yusallim fa in badalahu an yajlis fal yajlis. Jadi apabila kalian telah selesai bermajelis ilmu, maka hendaknya berilah salam, dan apabila ia datang ke majelis ilmu sementara majelis sedang berlangsung, maka carilah tempat duduk. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang kedua, ya, adab kedua, hendaknya duduk sampai majelis ilmu selesai, ya. Kecuali karena uzur syar'i misalnya, ya, misalnya buang air kecil atau ya mungkin hal-hal lainnya, ya. Yang kedua dari sahabat Jabir bin Samurah, ya. Dia berkata, kunna iza attainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna. Dahulu kami ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk sampai majelis itu selesai. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ya. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, tidak menggusur atau memberdirikan orang lain untuk ia tempati, ya, akan tetapi berilah kelapangan dalam majelis. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Kemudian yang keempat dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, la yuqimu rajula min majlisi summa yajlisu fi. Janganlah kalian memberdirikan orang lain untuk kalian tempati tempat duduk orang itu, ya. Akan tetapi berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang keempat, ya,
untuk tidak duduk di antara dua orang kecuali sudah izin kepada mereka berdua. Ya. Ini dari sahabat Abdullah bin Amrin, Rasulullah bersabda ya, la yahillu lirrajuli ayyurafiqa bainat naini illa biiznihima. Tidak boleh bagi seseorang memisahkan dua orang yang sedang duduk tanpa seizin dari mereka. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 6999. Baik, adab kelima, tidak merebut tempat duduk orang lain apabila orang tersebut pergi sebentar karena ada keperluan. Jadi dalam ajaran agama Islam ya, tidak ada istilah angkat maaf ya, atau misalnya hilang tempat ya, mengangkat maksudnya ya gitulah ya, berpindah. Yang keenam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang bunyinya bismillah. Yang bunyinya bismillah. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man qoma min majlisi summa rajal ilai fa huwa ahaqqu bihi. Jadi barang siapa beranjak dari tempat duduknya, ya, barang siapa yang beranjak dari tempat duduknya lalu ia kembali, maka tempat duduk tersebut lebih berhak untuknya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2179. Bang, jangan lupa. Repot juga itu ya. Gimana tuh ya, anak juga bingung tuh. Kemudian adab keenam, tetap menjaga privasi saat bermajelis. Nomor 7 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wala tahassu wala tasasu wala tajassasu. Janganlah mencari-cari kesalahan dan jangan mencari-cari aib dan keburukan orang lain. Nah, ini penting nih. Ya, jadi wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah mencari-cari kesalahan dan jangan mencari-cari aib dan keburukan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2563. Ya. Kemudian yang ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah berbuat ghibah. Ya. Di surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, yang kemudian yang adab ke-7 lumayan ya. Berkata santun kepada pemateri maupun kawan bermajelis, dikarenakan perkataan baik adalah sedekah. 9 dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan perkataan yang baik hakikatnya adalah sedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian adab ke-8, disunahkan menutup majelis dengan doa, ya, kafaratul majelis ya. 10 dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man jalasa fi majlisin faqad sarafihu laqtuhu faqala qabla an yaquma min majlisi zalik. Barang siapa yang duduk bermajelis kemudian ia khawatir di dalam bermajelis ada hal yang kurang bermanfaat, lalu sebelum ia berdiri selesai dari majelis, ia mengucapkan doa, ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, kecuali akan diampuni dosa-dosa atau kesalahan di dalam majelis tersebut. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Mungkin itu aja teman-teman ya mengenai adab dalam bermajelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ilmu dan menjaga setiap adab-adab di dalamnya, insyaallah. Nah, mungkin itu aja ya pagi ini.
mengenai adab dalam bermajelis ilmu, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir dalam majelis ilmu, karena banyak sekali keutamaannya ya, meningkatkan iman, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, insyaallah. Bismillah. Insyaallah. Jazakallah khairan. Naam. Belum selesai, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, insyaallah. Masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba Ana nggak live misalnya ya, tidak mungkin hadir seperti ini, karena nggak gampang ya mempelajari materi itu, nggak gampang mencari materi, mempelajari materi, berusaha menyampaikan materi, mencari dalam banyak ilmu untuk menyampaikan itu nggak mudah. Jadi memang sulit ya, ini nggak mudah. Kecuali memang anak tiba-tiba sekolah dakwah gitu, nah itu beda tuh. Masya Allah. Jazakallah khair ilmunya, Masya Allah, tabarakallah wa iyyakum. Sama-sama, Masya Allah. Bagaimana materi kita yang maksudnya gimana tuh? Gimana adab kita terhadap pemateri kita sama-sama? Maksudnya gimana sih membungkukkan tuh gimana? Anda nggak paham. Anda masih skip nih, ngomongnya bingung. Allahumma barik. La haula wa la quwwata illa billah. Jazakallahu khair wa iyyak, sama-sama. Ya manillah, Masya Allah. Sama-sama, masalah. Sehat selalu. Naam. Barakallahu fikum, diingatkan, Masya Allah, akhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Sudah masuk sih, Insya Allah. Sudah masuk, Insya Allah. Cari materi apa ya besok, Insya Allah. Gampang cari materi itu, paling tidak mudah. Khair, Insya Allah. Sehat selalu, Insya Allah. Sama-sama. Doa yang sama, memberikan doa yang kebaikan akan memberikan kembali yang mendoakan, Insya Allah. Baik, karena sudah jam 7.05, hampir jam 7.05 ya, Ana tutup dulu ya, Insya Allah. Semoga teman-teman yang hadir atau menyimak di sini
Semoga diberikan selalu kemudahan dalam ibadah dan dimudahkan langkahnya untuk hadir di setiap majelis ilmu sesuai dengan materi pagi ini insyaallah ya. Dan semoga tetap bertahan dan bertakwa dalam ibadahnya dan hanya bersandar saja kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Tentang telat bangun sholat subuh, insyaallah nanti akan cari materi insyaallah. Ya. Yang anak tahu nih mengenai telat bangun subuh, selama setahu anak ya, koreksi kalau ada kekurangan. Setahu anak kalau antum tadi malam sudah niatkan untuk subuh, tiba-tiba kebangun kesiangan, anggap aja uzur gitu. Terlalu lelah mungkin susah tidur mungkin ya. Tiba-tiba terbangun katakanlah lewat dari jam sholat misalnya, atau antum tidak sempat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh bagi yang ikhwan ya. Ya, semoga Allah ampuni dan semoga Allah mudahkan. Ketika masih belum jam-jam segini ya, terbangun jam 6 atau setengah 6 misalnya, langsung kerjakan saja sholat subuh. Tidak usah pakai lama-lama. Insyaallah Allah berikan ampunan, insyaallah. Wallahu a'lam. Tapi yang anak tahu mungkin seperti itu ya. Yang penting sudah diniatkan ketika malamnya mau melaksanakan sholat subuh atau mau bangun sepertiga malam misalnya. Selebihnya Allahu a'lam bishawab. Baik, itu aja teman-teman ya. Anak tutup ya. Sebelum anak tutup, baik, takwa oke, setelah sholat subuh oke, nanti anak cari pembelajaran insyaallah. Takwa, telat sholat subuh, terus apa lagi tadi? Ya, pelan-pelan nanti anak cari ya materinya insyaallah. Baik, sebelum anak tutup, anak doakan kepada yang pertama guru-guru anak nih, semua guru-guru anak, ustadz-ustadz yang pernah anak kenal dan pernah dekat sama anak. Selain Ustadz Khalid Basalama, anak doakan semua. Assalamualaikum Teteh Mila, Masya Allah, tabarakallah. Saya selalu ya Teh. Afwan nih anak gak bisa ngangkat live karena banyak sekali tadi. Karena memang biasa anak tidak pernah mengangkat untuk undangan live. Jadi lebih enak untuk chat saja. Semoga Teteh dan keluarga semua dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, dimudahkan segala niat hajatnya, dan selalu terjaga ibadahnya insyaallah, tetap bertahan dengan keimanan ya. Semoga doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syukran ya Teh ya, Masya Allah, tabarakallah. Amin Allah. Baik, sebelum anak tutup, anak doakan yang terbaik untuk para guru-guru yang anak kenal ya, yang banyak mungkin memberikan kebaikan pada anak ya, mengajarkan ibadah, mengajarkan tata cara ibadah sholat, mengingatkan kebaikan dan mengingatkan selalu bangun malam insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi anak ya untuk selalu taat insyaallah. Jazakallah khair semua buat guru-guru anak yang pernah kenal insyaallah ya. Kemudian ya, karena banyak sekali mereka memberikan anak support, doa, buku ya, Masya Allah. Kemudian anak juga bersyukur, anak doakan kepada guru-guru anak seperti Ustadz Khalid Basalama juga, yang Allah berikan hidayah melalui beliau ya, luar biasa, Masya Allah. Banyak sekali tuntunan. Jadi tidak ada milih-milih atau tidak ada unsur apapun. Semua guru anak hormati secara mutlak, karena kalau tidak ada guru-guru itu anak tidak tahu secara bagaimana mempelajari agama yang baik. Jadi semua anak bersyukur dan anak berterima kasih. Anak doakan semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan ya, dan tetap berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla saja insyaallah. Karena pada hakikatnya anak hanya hamba Allah yang banyak kekurangan, kelemahan. Kalau tidak ada guru-guru seperti mereka, anak nggak bisa juga seperti ini. Jadi banyak sekali motivasi secara keimanan dan kebaikan dan penyampaian yang luar biasa untuk menguatkan iman insyaallah. Jadi anak doakan semua guru-guru anak yang dulu anak kenal baik, yang banyak memberikan buku-buku juga ya, jazakallah khair.
Semoga Allah berikan kemuliaan, semoga Allah tutup aib-aibnya, semoga Allah berikan banyak keberkahan, dan Allah mudahkan langkahnya dalam berdakwah, berkah soal hidupnya insyaallah. Syukron teh ya, Masya Allah Teteh Mila. Salam sehat, salam buat semua keluarga. Insyaallah kalau nanti diberikan kemudahan bisa bersama-sama kembali untuk umroh kembali. Oke, naam, amin, Masya Allah Adit, jazakallah khair Adit, Masya Allah. Sehat selalu buat antum, buat anti ya, Masya Allah, amin. Baik, yang kedua buat teman-teman di sini, tadi setelah guru-guru ana, yang kedua mungkin buat teman-teman yang hadir di sini, yang menyimak, yang sudah ana anggap sebagai teman yang setia, terima kasih, yang bisa menyimak, komentar, membantu, memudahkan atau mungkin ya mengkoreksi anak kekurangan anak, terima kasih, karena memang anak di sini hanya belajar saja. Oh Masya Allah, dimudahkan, semoga Allah berikan kemudahan buat teteh. Naam, naam, ya, jazakallah khair teh, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah mudahkan. Insya Allah kalau nanti anak bisa ada waktu anak hadir Insya Allah. Naam. Baik, ya, anak doakan semoga teman-teman yang hadir menyimak di sini diberikan kesehatan, diberkahi semua apa niat hajatnya ya. Afwan sama-sama. Diberikan selalu jalan yang memang Allah ridhoi insyaallah ya. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam keimanan, hijrah dan sedang istiqomah dalam ibadahnya, tetap saja ibadah tanpa menghiraukan perkataan kalimat orang lain ya. Karena kita hakikatnya orang yang menjalankan ibadah fokus dengan istiqomah dengan ibadah tidak akan mungkin lepas selamat dari kalimat buruk seseorang. Pasti ada aja orang yang selalu mengucapkan kalimat buruk pada kita. Pasti ada aja orang yang selalu mengucapkan kalimat ya, ini orang sok suci lah, ini orang sok baik, orang ini apalah, hiraukan saja. Anggap ibadah kita hanya mengharap ridha Allah saja ya, begitu aja teman-teman ya. Semoga di hari yang baik ini insyaallah semoga diberikan banyak kemudahan, kemuliaan, keberkahan bagi kita semua, dan kita terjaga ibadah kita, qalbu kita insyaallah. Baik, ada lagi doa lain kecuali hanya itu aja ya, mungkin afwan. InsyaAllah nanti di lain hari anak bahas dengan materi-materi yang mungkin bisa menjadi keberkahan dan bisa menjadi bermanfaat bagi semua teman-teman di sini yang menyimak atau hadir di sini insyaallah. Karena dalam hadis Bukhari yang sahih ya, sampaikan dari walaupun hanya satu ayat, dan memang sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi sesama insyaallah. Jadi tugas ana hanya menyampaikan, bukan untuk berbangga diri, hanya menyampaikan saja. Allah wala quwwata illa billah. Baik, nah tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.